Indri Channel, bareng sama Indri di Sharing with Indri. Gimana nih sahabat Indri kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sahabat Indri selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun sahabat Indri berada. Pasti udah pada nunggu-nunggu kan si Indri mau sharing apa ya kali ini ya? Karena banyak yang WFA juga dari beberapa minggu yang lalu dan juga sekarang gitu ya. Jadi Indri mau sharing dikit nih mengenai work from home alias bekerja di rumah. Mau tahu seperti apa? Jangan kemana-mana, pokoknya tungguin aja di sini. Jangan lupa di subscribe dulu nih si Indri channelnya. Buat yang baru aja datang, baru aja gabung, baru aja mampir di sini, jangan lupa di subscribe dulu si Indri channelnya. Oke, jangan lupa ya subscribe dulu ya. Ada di merah di bawah ini, langsung di subscribe. Oke. Nah, udah pada subscribe kan si Indri channelnya. Seperti yang Indri bilang tadi, Indri mau sharing nih mengenai bekerja dari rumah alias work from home. Karena kan udah banyak nih sahabat Indri 2 atau 3 minggu yang lalu, bahkan sebulan yang lalu udah bekerja dari rumah. Ada juga yang mungkin yang baru nih yang kemarin mulai tanggal 10 bekerja dari rumah karena kan adanya PSBB alias pembatasan sosial besar-besaran gitu. Jadi udah mulai bekerja di rumah. Nah, untuk bekerja dari rumah sendiri ini ada beberapa aturan atau mungkin juga kebijakan dari masing-masing perusahaan. Karena perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya ini berbeda gitu. Ada yang mesti harus tatap muka setiap hari gitu ya, video call, atau mungkin juga kan ada aplikasi HRD yang untuk absensi itu harus lewat handphone gitu kan, atau seperti apa gitu ya, gunanya buat report segala macam. Nah, itu masing-masing setiap perusahaan itu berbeda juga. Nah, ada juga yang perusahaan memang sudah mempersiapkan karyawannya untuk bisa bekerja di rumah dengan sistem remote atau mungkin juga database-nya secara online. Tapi ada juga yang memang tidak bisa ya, walaupun harus bekerja di rumah, tapi memang seperti produksi itu kan harus setiap saat alat-alat nggak mungkin dong ada di rumah gitu. Jadi memang hal itu udah disiapin nih sama HRD biasanya nih, A to Z-nya udah disiapin gitu kan, supaya operasional perusahaan bisa terus berjalan lancar untuk melakukan bekerja dari rumah, ataupun juga yang memang harus bekerja di kantor itu udah disiapin deh SOP-nya seperti apa, itu udah pastinya udah ready banget gitu. Nah, pastinya sekarang gue mau sharing nih sedikit mengenai tips-tips bekerja dari rumah supaya bisa lebih efektif dan juga lebih efisien dan produktif gitu ya. Di antaranya nih salah satu tipsnya adalah jeng jeng jeng. Yang pertama adalah mindset bekerja di rumah. Karena kan ini kan bekerjanya di rumah gitu kan, bukan libur loh ya, tapi bekerja di rumah yang ibaratnya bekerja dari kantor itu dipindahin ke rumah gitu. Jadi sahabat tingkat harus punya mindset kalau memang ini bekerja, kita harus sudah siap nih pagi-pagi seperti biasa, udah rapi, udah mandi gitu kan. Itu udah harus dipunya gitu, maksudnya mindsetnya kita harus punya seperti itu. Dan kalau bisa kita juga harus bilang nih ke orang yang di rumah, atau mungkin juga yang sudah berkeluarga, punya anak gitu. Kadang kalau kita bekerja di kantor itu jam-jam tertentu itu kan ada yang namanya hectic gitu ya, jam-jam hectic kita gitu yang nggak bisa kita ganggu gugat. Jadi kita bisa komunikasikan ke orang rumah supaya mereka juga tahu di jam-jam sekian memang kita tidak bisa diganggu, karena biasanya tuh kita suka video call, biasanya itu suka harus ngasih report, ngasih sesuatu atau apa ya, kerjaan yang memang bentuknya harus cek laporan, cek sana sini gitu kan. Itu yang memang benar-benar tidak bisa diganggu gugat. Jadi memang yang pertama itu adalah mindset untuk bekerja di rumah. Nah, yang kedua itu adalah kita persiapkan alat-alat untuk bekerja di rumah, perlengkapannya. Misalnya yang pertama tuh laptop gitu ya, atau mungkin juga komputer. Karena kan bekerja di rumah otomatis pekerjaan yang di kantor semuanya dibawa ke rumah. Baik, biasanya sih itu di laptop tuh gitu. Kalau misalnya yang dari kantor dapat laptop atau apa, itu biasanya seperti itu gitu. Jadi harus disiapkan dokumennya, laptopnya, ATK-nya, bahkan kita perlu juga nyiapin yang namanya handset atau handsfree. Takutnya, khawatirnya nanti kalau suatu saat diperlukan untuk video call, webcam, buat webinar, atau pakai Skype atau segala macam gitu ya, itu kita udah siap, kita nggak perlu cari-cari lagi ini di mana nih ininya gitu. Kita udah siap, jam segini mau ini kita udah siap gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga itu kita cek jaringan internet atau kuota pastinya ya. Yang kalau misalnya di rumahnya kita punya wifi gitu, itu bisa kita cek jaringan internetnya apakah ada gangguan,
biasanya kalau hujan atau mungkin juga kalau misalnya ada galian, itu biasanya tuh suka terganggu, putus nyambung. Jadi kita usahain supaya itu tidak terganggu. Nah, kalau misalnya kita nggak punya wifi, itu kita bisa cek kuota internet kita. Biasanya kan itu kan dari smartphone, sekarang kita bisa buat tethering gitu kan, bisa dijadikan modem gitu, yang ada supaya bisa ngirim dokumen atau apa, internet atau mungkin bisa segala macam gitu kan. Khawatirnya kalau misalnya kuotanya kita nggak penuh nih, kita nggak bisa gitu kan ngirim report, atau mungkin juga harus ikutan meeting, harus ngasih tahu segala macam gitu kan. Itu khawatirnya seperti itu. Jadi pastikan kuotanya penuh dan jaringannya juga oke gitu ya, tidak ada kendala gitu. Nah, selanjutnya nih yang ketiga, kita harus siapin juga ruang kerjanya nih gitu. Kalau tadi jaringan yang ketiga, yang keempat ini adalah jaringannya, ruangan kantornya. Jadi kita harus siapin ruangan kerja kita. Kalau di kantor kan biasanya kan di kantor itu kita kan punya ruangan kerja ya, atau meja kerja sendiri gitu, atau mungkin juga ada yang untuk posisi tertentu itu kan punya ruangan sendiri gitu. Jadi di rumah kita juga bikin seperti itu, meja kerjanya seperti itu, buat kita naruh laptop, naruh report atau apa, dokumen-dokumen, ATK segala macam itu kita siapin. Bisa di ruang ruang tamu, ruang makan, ruang apa aja deh, pokoknya kita bikin itu ruangan seolah-olah itu kayak ruang kerja kita gitu. Mau di dekat jendela juga is okay gitu, mau di dekat mana juga yang kita enak itu is okay gitu ya, penting bisa naruh itu. Nah, kalau misalnya juga di rumah nih punya pohon lidah buaya yang kecil gitu kan, atau mungkin juga lidah mertua, itu bisa ditaruh nih di dekat meja kita gitu. Kalau di kantor kan biasanya pohon-pohon artifisial gitu ya, kecil-kecil gitu ya. Nah, tapi sekarang bisa diganti pakai pohon itu gitu, karena pohon lidah mertua atau lidah buaya itu bagus banget buat purifier alami. Jadi kalau misalnya udaranya kurang enak, itu dia dengan sendirinya bisa mengatasi gitu ya. Tapi bukan berarti pohonnya itu potnya yang gede yang ditanam di luar, itu enggak, tapi yang kecil aja. Kadang kan suka ada tuh yang kecil-kecil yang kayak model-model bonsai kayak gitu kan. Jadi itu bisa teman-teman, bisa sahabat interi, sahabat milenial taruh di dekat meja kerjanya. Nah, kalau misalnya nggak punya meja kerja atau mungkin nggak kepake gitu, nggak ada, maksudnya penuh semua mejanya, atau mungkin juga yang saat ini lagi kos kan biasanya nggak ada meja gitu ya, sahabat interi bisa naruh nih tumpukan buku-buku atau mungkin juga kardus-kardus, itu bisa dipakai buat naruh laptop kita gitu. Jadi seolah-olah itu meja kerja kita itu bisa di bawah, kita gelar karpet, bisa taruh tumpukan buku di situ gitu. Nah, yang kelima nih, setelah ruang kerjanya udah oke, udah ada, udah siap, kita siapin diri kita nih. Biasanya kan kita bekerja misalnya jam 8 atau jam 9 itu udah sampai di kantor ya kan, 9 to 5, 8 to 5, atau mungkin juga 9 to 6. Jadi itu beda-beda gitu ya, tergantung dari company-nya seperti apa gitu kan. Nah, kalau misalnya kita jam 8 atau jam 9, ya udah kita juga harus udah mandi nih, kita udah siap, udah standby, udah pakai baju yang layak kita bekerja gitu kan. Udah pakai make up misalnya yang cewek gitu kan. Jadi memang kita seperti itu gitu, bukan berarti di rumah rapi banget gitu kan, mau kemana gitu, enggak. Tapi memang karena kita di sini kita memang bekerja dari rumah, jadi kita ibaratnya kita udah siap gitu kan pakaiannya. Karena kalau kita begitu, kita pakai baju kerja, kita kan terdistraknya kerja. Beda dengan kita pakainya ibaratnya pakaian baju biasa aja, apalagi mungkin kita pakai daster segala macam, itu kedistraknya nanti beda lagi. Tapi di sini kan kita memang bekerja dari rumah, otomatis kita harus siap dengan pakaian kerja. Khawatirnya nanti tiba-tiba dari kantor menghubungi harus webcam, harus webinar, harus meeting segala macam. Nah, kita udah siap gitu. Nah, selanjutnya setelah itu semua udah siap, yang keenam itu adalah to-do list. Kita bikin to-do list apa aja yang mau kita kerjakan gitu. Jadi biasanya kalau dari kantor, nyampe kantor pasti buka komputernya, nyalain komputer, buka email, terus kita cek-cek kerjaan apa aja sih yang mau kita kerjain. Nah, di rumah kita juga seperti itu. Kita cek-cek juga pendingan apa sih yang masih pending, atau mungkin juga yang mau kita kerjakan hari ini apa aja gitu kan. Kita bikin itu to-do listnya supaya hasil kerja kita maksimal, dan kita juga enak gitu kan kerjanya. Oh, ini udah gue kerjain nih, udah next selanjutnya apa-apa, jadi bisa lebih maksimal lagi, hasilnya udah bisa maksimal gitu. Setelah kita siapin to-do list,
Nah, yang selanjutnya nih, yang ke 7 ya, kita tadi ke 6, sekarang yang ke 7 itu adalah kita siapin, boleh kita nyiapin misalnya cemilan atau mungkin kopi gitu kan di dekat apa namanya tempat meja kita, air putih. Nah itu jangan lupa, kita harus siapin minum juga yang banyak gitu kan, ibaratnya minimal 2 liter sehari atau 18 kali. Jadi itu nggak apa-apa kita siapin cemilan atau mungkin air putih, kopi atau segala macam, karena kan biasa di kantor supaya kita nggak ngantuk itu kan jam 2 atau apa kita biasanya bikin kopi gitu kan, atau mungkin jam 10 gitu kan. Biasanya kita habis fokus dari jam 8 kita stretching dulu deh, makan dulu sebentar gitu kan, makan cemilan, tapi bukan makan berat loh ya, karena khawatirnya kalau makan berat nanti mengganggu dokumen-dokumen yang ada malah bukannya bekerja tapi kita makan gitu. Terus kalau misalnya sahabat Indri biar nggak ngantuk juga, aduh kayaknya perlu dengerin radio atau apa suara-suara gitu, is okay, nggak apa-apa teman-teman. Sahabat Indri bisa dengerin radio atau mungkin pasang musik di sekitaran meja kerja kita, itu juga oke banget gitu. Nah yang selanjutnya nih, yang ke 8 itu adalah isoma. Jadi ibaratnya kalau di kantor kita kan juga ada istirahatnya ya, jam istirahatnya ya, jam 12 gitu. Itu kita pergunakan, bisa kita pergunakan buat istirahat, sholat, makan. Nah di rumah juga kita seperti itu. Ketika jam 12 atau ini ya mungkin kita bisa break dulu, kita bisa berhenti dulu, kita bisa istirahat dulu sambil kita bisa makan siang gitu kan, kita bisa sholat dulu, jamnya sholat ya kita sholat, jamnya makan ya kita makan. Jadi bisa seperti itu, sambil mungkin kalau misalnya mau di rumah ada anak, kita bisa main sama anak dulu, atau mungkin juga bisa stretching dulu, itu nggak apa-apa karena waktunya jam istirahat. Ibaratnya kita bisa lebih fleksibel lah ya, karena sama aja gitu kan, seperti di kantor juga kita seperti itu, jamnya sholat kita sholat, jamnya makan kita makan gitu. Nah yang selanjutnya nih, yang 9 itu adalah komunikasi. Pastinya komunikasi ini kita harus jaga terus supaya tidak terjadi miskomunikasi, karena kan di rumah bukan berarti ya komunikasi enggak. Kalau di kantor kan kita bisa ketemu, bisa langsung ngomong, ini mana dokumennya, ini mana. Nah tapi kalau misalnya di rumah kita harus komunikasi, mungkin bisa lewat WhatsApp, bisa lewat email atau segala macem, atau mungkin video call gitu kan sama temen gitu kan. Itu penting banget, apalagi sama bos. Kalau misalnya tugas kita berkaitan dengan bos, misalnya harus PO, purchase order, atau mungkin juga report segala macam, atau mungkin juga ada sesuatu hal yang sebelum dikirim ke klien kita minta approval sama pimpinan kita, atasan kita, bos kita. Nah itu perlu dikomunikasikan. Dan juga ke temennya, biasanya kalau kita sudah kirim email, kirim apa tuh biasanya kita konfirmasi lagi, karena khawatirnya takutnya emailnya nggak sampai, atau mungkin juga ada kendala atau segala macam. Nah itu bisa cepet teratasi, karena kan kalau misalnya kita bekerja ini kan, apalagi untuk yang logistik ya segala macamnya, itu kalau misalnya ada satu terhambat, itu akan menghambat ke semua proses produksi, proses kerja juga gitu. Jadi memang komunikasi itu sangat-sangat diperlukan gitu ya, sangat is a must, intinya seperti itu. Nah yang terakhir nih, pastinya walaupun kita bekerja di rumah, kita harus menjaga kebersihan gitu, baik kebersihan diri sendiri, kebersihan lingkungan juga itu harus kita jaga. Kita harus sering-sering juga cuci tangan gitu kan, sering-sering cuci tangan abis kita makan, abis kita megang segala macam, cuci tangan. Jangan lupa pakein hand sanitizer juga gitu kan. Pastinya dijaga kebersihan diri kita, tangan kita, dan juga dokumen-dokumen yang ada yang kita kerjakan gitu, karena khawatirnya takutnya kena kotor, itu sayang banget gitu kan. Nah hindari juga nih kalau misalnya kita lagi bekerja di rumah, hindari juga kita bekerja di tempat tidur gitu ya, karena khawatirnya itu yang ada bukannya kita bekerja tapi yang ada kita rebahan, apalagi ngeliat bantal, ngeliat guling itu nggak bisa banget kalau misalnya nggak rebahan gitu. Jadi kalau bisa hindari untuk bekerja sementara, itu hindari dulu. Mungkin di jam-jam istirahat sahabat Indri bisa ke kamar dulu, istirahat sebentar, rebahan dulu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya enggak, kita balik lagi ke meja kerja untuk kita bisa bekerja lagi. Nah itu deh yang mau Indri sharingin kali ini mengenai tips-tips bekerja dari rumah buat sahabat Indri, supaya bisa bekerja efektif dan juga bisa lebih produktif lagi dan bisa berkontribusi buat perusahaannya masing-masing. Karena kan pada saat kayak gini, saat seperti ini, kita semua butuh support system gitu kan ya. Seperti halnya juga pemerintah butuh support system dari kita masyarakat gitu, supaya bekerja di rumah dulu, stay at home dulu gitu kan. Dan juga
kita butuh support juga dari keluarga pada saat kita bekerja di rumah, dan juga perusahaan juga butuh support dari kita karyawannya yang bekerja di rumah gitu. Jadi kita saling support satu sama lain gitu. Karena terus terang ya, untuk saat ini memang tidak mudah ya. Mungkin kalau misalnya kita aduh ribet banget sih gitu kan, kita terus ditanyain perkembangan ini kita, update kita gimana, pastinya pimpinannya teman-teman sahabat Indri itu pasti jauh lebih ribet, karena harus bisa mencari terobosan-terobosan supaya bisa survive di saat-saat kondisi seperti ini gitu. Jadi kita doakan bersama, mudah-mudahan pandemi ini COVID-19 bisa segera hilang dari muka bumi, pastinya dari Indonesia juga, biar kita semua bisa beraktivitas normal kembali seperti sedia kala gitu. Nah, mudah-mudahan sih bisa bermanfaat buat sahabat Indri semua. Pastinya thank you so much pastinya terima kasih banyak udah watching si Indri Channel kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe si Indri Channelnya. Dan pastinya buat sahabat Indri juga yang pengen Indri bikin video apa, jangan lupa komen di bawah ini. Langsung aja, misalnya pengen bikin konten apa sih tentang HR atau lainnya, langsung aja di komen di bawah ini. Atau bisa juga DM Japri juga ke Instagramnya Indri di @indriasuparno. Itu bisa langsung aja gitu ya, langsung DM aja, jangan lupa di follow juga itu. Oke, itu aja yang mau Indri sampaikan. Thank you sekali lagi, thank you so much udah watching si Indri Channel. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Jangan lupa kasih tahu juga teman-temannya, sahabatnya, di share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.